Orang bisa bicara, saya ingin jaya Nusantara, yeah. Saya ingin mengembalikan budaya Nusantara, yeah. Tapi perilakunya sehari-hari menyakitkan orang lain, gitu. Sama semua itu diawali dari diri kita sendiri. Contoh ini, Nusantara itu tidak jauh dengan yang namanya budaya. Yeah. Budaya itu bagaimana? Budidaya, pelestarian, ya kan? Karena budidaya itu sama saja yang namanya Hamemayu Hayuning Bawono, kembali itu saat tadi. Okay. Ya. Ketika kita contoh ini, kita ingin mengembalikan Nusantara, paling nggak tahu dulu dasarnya, basicnya budaya. Budaya itu apa tuh Jani? Nah itu. Budi dan daya itu tadi. Nah, budidaya, pelestarian. Yang dilestarikan apa? Ya alam dan seisinya. Ya. Betul. Dengan apa? Dengan hati nurani. Kan seni ya. Seni adalah sentuhan hati nurani. Gitu. Lah saiki zaman saiki nurani nimbul kan. Iya kan? Ya, hanya mengandalkan akal. Nggih. Ini ora nganggo nurani. Makanya orang dulu kita daya cipta seninya itu tinggi sekali. Karena apa? Semua telah dibangun dari rasa. Tanpa rasa orang tidak akan mempunyai jiwa seni. Karena seni dibangun dari rasa itu sendiri. Yeah. Rasa karena menciptakan nurani, sentuhan hati nurani. Ya. Nah, rasa itu harus ditemukan dengan rasa sejati, penjiwaan. Nah, dengan kejadian-kejadian ini, makanya dikembalikan kepada kemurnian. Ini kan Hamemayu Hayuning Bawono. Makanya untuk menciptakan Nusantara Jaya kembali, basicnya adalah manusia harus mempunyai jiwa yang berbudaya. Jangan hanya sebatas lisan. Kita cerminkan dulu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kita itu berbudaya enggak? Ketika orang membawa budaya atas nama budaya sedangkan dirinya tidak berbudaya, ibaratnya membawa sesuatu tapi tidak tahu apa yang dia bawa. Nah gitu loh. Okay. Dalam arti seperti itu. Makanya ketika kita membawakan sesuatu kejayaan Nusantara, ketahuilah budaya itu sendiri. Lah, budaya itu harus bagaimana? Ketika kita membawakan budaya, ya diri kita harus mempunyai jiwa budaya dulu. Ya. Nah, mana ada orang membawa budaya tapi dirinya nggak berbudaya? Malah lucu kan itu. Diguyu karo Bagong kan gitu. Gitu. Namanya seperti itu. Ngandel ora kan gitu. Bener Bagong. Basa Jawane kan ngono. Iya. Ya tak. Nah, makanya itu kan zaman sekarang mengenal budaya saya nggak tahu kan gitu. Seni, sentuhan hati nurani. Nurani dibangun dari apa? Kesejatian diri. Gitu. Kesejatian diri dibangun dari apa? Meningkatkan tingkat kesadaran diri. Kesadaran diri dibangun bagaimana? Ya kita melakukan suatu pengolahan diri, olah pikir, olah rasa, olah jiwa, olah raga. Ketika kita mampu mengolah itu semuanya, ya kita akan menemukan nurani yang sebenarnya. Akhirnya orang menemukan daya seni yang tinggi, gitu. Nah, akhirnya menciptakan filosofi kehidupan, artian-artian kehidupan yang bermakna. Kandungan makna ini makanya awal dulu kita dahulu membuat artefak, membuat candi-candi dengan suatu karya seni gini. Kita harus tidak bisa membaca dengan mentah. Artinya apa? Bentuknya kok koyong ini, ono wong patung bentuknya koyong wong ini kan ngono. Nah kita kupas lagi. Ya koyong ini kan artinya penciptaan unsur manusia itu. Karena ya itu tadi pengadaan itu tadi ya sumber kehidupan. Nah, kalau misalkan jenengan kita punya orang tua lagi gini, wah ini lagi ada pengadaan. Ira, wis tahu dong. Nanti nek kancamu apa siapa yang gitu, wah ini lagi pengadaan. Nah itu pengadaan itu adalah penciptaan barang rono dari ono kan. Nah ketika ada tanggung jawab kita apa memelihara. Yeah. Nah,
melihara kan butuh di jiwa budaya itu sendiri teman. Gitu. Beda apa? Ben urip. Ngerti dulu nih urip. Iya, iya, iya. Ya wis ngerti urip cahaya, kita kan menjadi terang bagi dunia ini. Iya, iya. Lah kalau kita belum bisa menerangi diri kita, menerangi jagat kan ngono. Nah, makanya dasar utama kita untuk membangkitkan, kita ingin mempunyai keinginan Nusantara ini menjadi jaya kembali atau terciptanya kedamaian dunia. Iya kan? Istilahnya ya kita harus awali dari diri kita dahulu. Kira-kira kita sudah menerangi diri kita belum? Iya. Kalau diri kita belum bisa menerangi diri kita sendiri, ya jangan harap mau bercita-cita mendamaikan dunia. Impossible kan gitu. Iya, iya, iya. Omong kosong. Jangan hanya menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Suarane banter nih jebulit digolek ira ana apa-apa nih. Berarti peninggalan leluhur kita itu yang berupa fisik seperti candi dan sebagainya itu merupakan kode-kode ya Mas Dimas ya, sebagai kode atau sandi-sandi lah. Filosofi. Nggih. Orang dahulu kenapa membuat suatu candi dengan bentuk relief? Biar mencerdaskan diri kita. Jenengan misalnya Kita harus pandai membaca. kita dikasih kitab nih. Kan sudah tertulis dicetaknya maknanya apa? Copy paste. Akhirnya kan nggak mau olah pikir, orang olah rasa. Iya. Copy paste, makanya zaman saiki ngimune copy paste. Ya. Iya. Memang orang dahulu ilmu alam. Ya. Makanya zaman agama dulu dengan agama lain itu pengertiannya sudah lain. Zaman sekarang itu agama itu karena sesuatu yang pengertian ya atau yang dibuat oleh para pendahulu yang mempunyai keilmuan yang tinggi, akhirnya dibikin kitab, gitu. Akhirnya turun temurun, dipelajari, copy paste. Saya copy paste ini orang tepat loh. Iya. Pasti. Akhirnya ini seorang gendahan. Nyeleweng. Ya, tak. Oke. Karena sumbernya dari sini, kita sudah tidak menjadi sumber lagi. Ya, agama sekarang. Nah, apa agama leluhur kita mencari sumber sendiri. Tidak mau ngene tok kan, golek banyu berkah. Muga-muga entuk anu, ora gelem golek dhewe. Yen iso gawe sumber dhewe. Gitu. Jangan kita mencari sumber, yen iso gawe sumber dhewe. Oh iya, iya. Nah, gitu. Tahu yang sampai sekarang yang jadi tanda tanya itu leluhur kita itu kebanyakan kan memberi apa ya, ya seperti peninggalan itu tadi kok pasti dengan kesamaran ya, samar-samar. Nah, jadi ora bloko suto ngono loh ya, itu untuk mencerdaskan sebenarnya. Kan mau nggak mau cucu-cucunya kan harus melatih untuk mengasah pikir ya toh. Berarti tujuannya itu ya. Ini kan tujuan otak ini digunakan lagi sesuatu, sesuatu ketemu titik temu yang benar-benar real, gitu. Temu akal. Jadi apa? Yang menemukan itu yang memang orang yang benar-benar. Nah, kita menganalisa tujuannya, dengan olah penalaran pikir ini, ya. Kemudian difilosofikan melalui rasa kita, akhirnya digabungkan. Temunya itu tak. Akhirnya temu nalar. Seperti kan kita olah pikir nih. Misalkan ini ada artefak atau situs candi dengan wujud yang sekian, dengan bentuk seperti ini. Kita kupas dengan analisa dengan alam cipta ini. Nah, kemudian kita filosofikan dengan rasa. Jadi kita harus mempunyai jiwa seni yang tinggi, nalurinya harus luar biasa dengan pemahaman. Lagi kan butuh pelatihan juga. Jadi ini sudah bekerja. Ini untuk menjadi ini project nunggu proses kan. Kalau sudah orang yang bisa mengolah pikir dengan olah rasa itu, oh iya. Sing nemokne ya memang orang yang teman-teman. Iya. Akhirnya gini, kita olah pikir ini ada artefak atau situs ini. Oh, ini artinya ini.
kita telusuri dengan filosofi. Iya. Ya, kita tangkap temu nalar. Nah. Temu nalar. Oh iya, buat pengertian. Kalau misalnya digamblang nih, Loko Suto. Ya kita nggak Itu mau ngolah pikir. Orang-orang yang istilahnya awam dan pikirannya negatif, ya nanti Karena dibuat kalau kita membaca benar. kan kita belajar teori. Iya. Tapi kalau dengan ngolah pikir kita memang benar-benar praktek langsung. Iya. Karena penelitian. Gitu. Merupakan bagian penelitian. Iya. Dikupas, Dioncei. diuncai nggak jauh. Zaman sekarang belum ngerti stekon kan ini. Tidak mau mencari gitu loh. Iya, iya. Mengupas gitu loh. Nah, makanya kan keilmuan itu kita jangan mencari hanya menerima dari sumber, tapi kalau bisa ya kita menjadi sumber itu sendiri. Maka dibilang wahyu itulah ya itu Mas. Nggih. Ketika kita bisa mampu memerdahkan ilmu kerahasiaan Tuhan, itu adalah wahyu. Ya. Kadang orang salah persepsi dengan arti kata wahyu itu sendiri. Ya. Coba didefinisikan. Lah, wahyu itu adalah ketika kita mampu membaca sesuatu yang tidak mudah dimengerti oleh manusia. Karena apa? Ilmu kerahasiaan Tuhan. Dan kita mampu mengimplementasikan dalam kasunyatan kehidupan sehari-hari, itu adalah wahyu. Iya. Nah, akhirnya kan berkah dong. Akhirnya dengan itu kita mendapatkan berkah. Iya. Nah, makanya itu disebut wahyu. Tanpa wahyu itu ya kita nggak akan apa-apa. Kita menjalankan itu dulu. Kita menemukan kesejatian Tuhan dengan ilmu kerahasiaan dunia. Ya, nah itu kan butuh iki mau Mas. Cipta wening rasa sejati, akhirnya udah ditemu nalar. Akhirnya kita memaknai kehidupan ini, kerahasiaan ilmu. Nek di wong Jawa diarani ilmu wadining Gusti. Ya kan? Sinus wening sama hening itu Sama aja, wening sama hening lah bahasa Indonesia. Oh, sama. Wening iki basa Jawa. Nggih. Kan ngono. Lalu makanya bedanya hening sama apa? ngelamun. Kuwi nglamun ya beda meneh. Nglamune ngrambyang. Suwene pikirane aja ngrambyang. Iya tak? Nggih. Nah, makanya kan orang Jawa itu selalu tentang bagaimana keilmuan kerahasiaan Tuhan. Itu masuk dalam ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Dewi. Nah, ilmu sastra Jendra Pangruwating Dewi itu adalah ilmu tan wonten malih. Apa itu? Ilmu tan wonten malih itu sudah tidak ada ilmu yang setinggi dari itu. Puncak dari ilmu. Sumber. Puncak dari ilmu. Ilmu tentang kerahasiaan Tuhan. Itu sebenarnya sastra Jendra itu boleh dijabarkan, diungkapkan nggak sih? Dijabarkan bagi orang yang mampu mengerti, bukan karena copy paste. Kalau kita mengemadarikan ilmu sastra Jendra tapi kita tidak pernah memahami sendiri dan tidak apa karena membaca lah gitu. Nggih. Ya, berarti kan orang sekolah pengalaman awake Mas. Makanya ketika kita membicarakan ilmu sastra Jendra, kita benar-benar paham dan bisa mengimplementasikan di dalam energi dalam tubuh kita sendiri. Sejati ini murid ilmu itu jadi digulai ya Bapak. Ayo tentrem iki mau. Ya, berapa menit yang ngerti gulai beneran? Ya, bisa ya itu tadi surga itu tadi. dijabarkan lagi ya? Ya surga. Ketentraman itu makanya kan harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Jangan sampai kita kehilangan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Karena kan akarnya kedamaian itu simbolnya jantung yang stabil di mana mengatakan akhirnya menemukan Roh Kudus loh Mas. Jiwa yang bercahaya ini, aura yang positif. Jiwa yang suci. Akhirnya menemukan rasa sejati yang diarani putra Allah nih diarani gitu. Ngerti putra Allah ngerti bapak nih. Kan ngono. Lah, makanya ilmu Jawa itu kan ada ilmu yang diarani ilmu wadining Gusti, ya kan? Ilmu rahasia Tuhan. Yaitu ilmu sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu tan wonten malih. Jadi tidaklah ada lebih dari itu.
karena itu sudah pencapaian dari ilmu sejati yang sudah benar-benar sudah mencapai tingkat taraf tertinggi. ya, karena leluhur kita dulu sudah mencapai itu, dan sekarang nggak tahu kemana. Kan gitu kan, makanya kembali budaya lagi, budaya apa? Budaya leluhur. Kita mengembalikan budi pekerti agar menjadi pribadi yang berbudaya. Jangan harap bisa mengharapkan kejayaan Nusantara ini tanpa kita didasari dalam basic diri kita sendiri mempunyai pribadi yang berbudaya. Berbudaya di loh, dewe ngrasani wong secara berbudaya kayak kita bertindak menyakiti orang lain seenaknya sendiri, orang itu sudah tidak punya budaya.